Balik lagi, Assalamualaikum, semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Ini ada 4 resep ala resto yang menggunakan kecap, cocok untuk menu anak-anak ataupun orang dewasa bisa makan ini. Bagaimana cara dan langkahnya, ikuti terus tayangan ini. Langsung ke resep yang pertama ya, yaitu ayam kecap dulu. Nah, di sini Uni pakai setengah ekor ayam, jadi beratnya boleh berapa aja ya. Yang penting ini setengah ekor, kalaupun lebih atau 1 ekor pun nggak apa-apa, tinggal dibanyakin aja nanti bumbu kecapnya. Di sini lumuri dulu dengan garam dan juga lada bubuk, atau yang mau pakai bawang putih juga boleh ya di sini ya. Jadi marinasinya menyesuaikan dengan selera masing-masing, nggak perlu wajib persis sama. Kemudian kita diamkan selama proses memasak. Sementara itu kita akan siapkan, nah untuk bumbu iris atau bumbu irisnya yang ini Uni pakai 3 siung bawang putih yang ukurannya sedang. Nanti teman-teman bisa di sini mau diiris atau dicincang halus seperti Uni ini. Nanti kalau udah silakan sisihkan untuk bawang putihnya. Dan selanjutnya, nah di sini Uni pakai kurang lebih jahenya 1 sampai 2 cm. Nanti diiris tipis-tipis aja atau teman-teman geprek itu juga bisa. Lalu di sini yang dipakai yaitu setengah bonggol atau secukupnya aja bawang bombay. Nanti boleh potong sesuaikan dengan selera masing-masing aja untuk potongannya. Selanjutnya juga yang dibutuhkan yaitu, nah ini buat yang pecinta pedas ya, kalau buat anak-anak silakan teman-teman skip aja, atau mau ganti dengan cabai merah besar atau cabai merah keriting, sesuaikan takaran seikhlasnya aja. Lalu di sini juga ini daun jeruk Uni pakai kurang lebih 5 lembar. Nanti boleh disuir, boleh diremas saja atau dipotong, dibuang tulang tengahnya. Nah, di sini karena kita minyak cuma pakai sedikit, jadi ini pakainya Uni pakai butter 1 sendok makan dan juga margarin 1 sendok makan. Nah, buat teman-teman yang mau butter full itu boleh juga, atau margarin full juga boleh. Tambahkan sedikit minyak kurang lebih 1 sendok makan aja. Lalu setelah mencair silakan nanti goreng ayam dengan butter atau juga margarin dan sedikit minyak. Nanti sekali teman-teman bisa balik ini. Tidak perlu sampai matang banget, kurang lebih nanti bagian luarnya ada sedikit warnanya berubah begitu. Lalu tambahkan bawang putih dan juga jahe yang kita iris. Nanti aduk semua ini. Nanti biarkan dulu ya sampai aromanya bawang putihnya benar-benar tercium keluar. Nanti sedikit agak kering tapi belum sampai menguning. Nanti kalau udah mulai aromanya tercium, silakan teman-teman tambahkan di sini. Nah, untuk takaran kecapnya kurang lebih Uni pakai 3 sampai 4 sendok makan. Ini kecap manis ya. Lalu di sini juga segera tambahkan setelah masuk kecap, tambahkan air. Kurang lebih airnya tergantung besar kecilnya ayam yang teman-teman gunakan juga. Jadi boleh pakai 100 sampai 150 ml. Lalu jika punya boleh tambahkan sedikit kecap asin dan tambahkan juga di sini saus tomat kurang lebih 1 sampai 2 sendok makan dan juga saus sambal yang Uni pakai ini karena yang manis pedas. Jadi Uni pakainya kurang lebih 2 sendok makan. Jadi buat teman-teman boleh pakai tanpa cabai, jadi sambal yang kemasan aja itu juga bisa. Nanti tambahkan segera juga bahan iris lainnya seperti cabai yang mau pakai cabai dan juga daun jeruk. Kalau bisa daun jeruknya jangan di skip kalau yang untuk ini biar rasanya makin enak. Nanti masak semua ini sampai nanti ayamnya ini ya mulai agak matang, baru setelah itu teman-teman tambahkan boleh jeruk nipis, boleh jeruk lemon atau juga asam jawa. Nanti koreksi rasa di sini. Pastikan ya nanti ayamnya juga udah matang dan udah mulai mengental bumbu kecapnya ini. Jadi sebelum mengental biarkan dulu biar nanti warnanya juga bagus. Biasanya lebih gelap dari sebelumnya. Kemudian silakan dicek dulu ya.
Kalau udah matang ayamnya, silakan teman-teman tambahkan bawang bombaynya. Nanti setelah bawang bombay jangan langsung dipindahkan ke piring saji, tunggu dulu nanti bawang bombaynya, dan apinya ini masih hidup ya. Tunggu sebentar sampai bawang bombaynya menyatu dengan bumbu kecapnya. Nanti cek aja di tes rasa, kalau udah masuk rasa bawang bombaynya ke dalam kuah kecapnya, silakan teman-teman pindahkan ke piring saji. Dan jadi untuk menu yang pertama, berikutnya kita akan masak dengan resep yang kedua. Ayam tepung dengan bumbu kecap dan juga saus. Nah, di sini Uni pakai yaitu sayap ayam. Teman-teman boleh pakai sebenarnya paha atau bagian lain, cuman yang Uni pakai kebetulan yang sayap ayam. Nanti sayap ayamnya seperti ini, Uni belah jadi dua atau potong jadi dua, lalu nanti disayat. Jadi tulangnya bagian satu ujungnya itu terpisah dari dagingnya, dan sebagian ujungnya tetap menyatu dengan tulangnya. Nah, seperti yang di tayangan ini kurang lebih caranya teman-teman bisa lihat. Nah, itu nanti teman-teman lakukan hingga sayap ayamnya habis atau paha ayam. Nanti tambahkan garam di sini, lalu juga tambahkan merica bubuk. Seterusnya juga nanti teman-teman bisa tambahkan kaldu bubuk. Uni pakai kaldu ayam. Lalu jika punya boleh pakai garlic powder atau bawang putih bubuk. Yang nggak punya silakan di skip, atau boleh ganti juga sebenarnya dengan bawang putih yang dihaluskan 3-4 siung. Nanti teman-teman aduk semua lalu diamkan kurang lebih selama proses memasak aja. Kurang lebih bisa 15-30 menit agar bumbunya juga meresap. Lalu kita siapkan yaitu bahan pelapisnya yang Uni pakai di sini tepung terigu segitiga sebanyak 7 sendok makan. Lalu juga tambahkan juga 3 sendok makan maizena. Seterusnya nanti teman-teman juga bisa tambahkan di sini kurang lebih yang Uni pakai itu setengah sendok teh garam. Lalu juga merica bubuk secukupnya aja dan juga kaldu bubuk. Nah, buat yang punya boleh tambahkan juga paprika bubuk di sini. Kalau enggak cukup dengan garam, merica, kaldu bubuk lalu aduk. Jadi kalau punya paprika boleh tambahkan juga di sini. Yang Uni pakai kurang lebih setengah sendok makan sampai 1 sendok makan. Lalu tambahkan juga merica hitam. Tapi ini nggak wajib pakai sebenarnya, cuman semakin banyak rempah itu semakin aromanya semakin enak untuk bumbu atau bahan pelapis ini. Selanjutnya biarkan sisihkan dulu bumbu pelapisnya. Kita siapkan 3 siung bawang putih. Nanti teman-teman bisa cincang halus di sini. Lalu selanjutnya juga teman-teman siapkan kurang lebih 1 bonggol ukuran sedang atau agak-agak kecil bawang bombay, atau boleh pakai setengah kalau yang ukuran besar. Nanti teman-teman bisa potong juga di sini sesuai selera aja potongannya. Kebetulan yang Uni potong ini modelnya agak kotak-kotak begitu. Lanjut di sini 2 cabai merah keriting. Ini sebenarnya cabai ini boleh pakai boleh enggak, hanya untuk pemanis. Kalau masakan itu tampilan juga penting, jadi boleh dipotong sesuaikan aja. Uni buang nanti bijinya, jadi Uni belah-belah seperti yang di tayangan ini. Lalu juga daun bawang teman-teman boleh pakai secukupnya, nanti dihiris serong aja seperti tayangan ini. Lanjut setelah itu, setelah kita diamkan dimarinasi dulu tadi sayap ayamnya atau bagian ayam lainnya, siapkan wadah kurang lebih 2 sendok makan tepung pelapis yang kita buat tadi. Tambahkan air di sini. Airnya boleh secukupnya aja untuk merendam ayam. Jadi dikira-kira kalau kurang nanti airnya boleh tambah lagi. Nah, Uni pakai di sini airnya air es. Jadi teman-teman boleh pakai air biasa aja kalau nggak punya air es. Nanti dicelupin ayamnya semua ke dalam bahan pelapis yang cair ini. Lalu nanti teman-teman gulingkan ke bahan pelapis kering. Selanjutnya masukin lagi ke dalam bahan pelapis yang basah ini, lalu sekali lagi ke bahan pelapis yang kering. Lakukan hingga semuanya habis. Nah, seperti ini. Lanjut setelah itu panaskan minyak secukupnya. Minyaknya boleh
apa ya, apinya maksudnya jangan terlalu besar tapi dalam keadaan minyak yang panas. Jadi sedang cenderung kecil tapi dalam keadaan yang udah panas banget. Nanti goreng semua ayam yang telah dibaluri dengan bahan pelapis tadi. Nanti sesekali teman-teman boleh aduk. Gunakan minyaknya juga jangan terlalu sedikit agar matangnya nanti sempurna. Nah, kalau udah dirasa cukup, teman-teman boleh angkat ayamnya. Lalu selanjutnya bisa ditiriskan dulu ayamnya. Dan ini sebenarnya udah enak banget buat anak-anak, tanpa saus pun udah bisa dimakan. Lanjut setelah itu panaskan minyak secukupnya aja. Tumis dulu bawang putih yang kita cincang tadi hingga warnanya kuning keemasan. Lanjut setelah itu langsung teman-teman tambahkan yang Uni pakai ini 4 sendok makan saus tomat. Nanti setelah masuk saus tomat segera nanti beri air. Air di sini kurang lebih 150 sampai 200 ml atau secukupnya. Lalu di sini yang Uni pakai itu sambal manis pedas. Uni pakai 2 sendok makan. Nah, kalau yang pakai sambal yang pedas itu, yang original teman-teman boleh pakai kurang lebih 1 sendok makan, atau kalau sambal boleh di skip buat anak-anak. Jadi bisa dikira-kira. Lalu di sini Uni tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Nah, buat kecapnya boleh pakai 1 sampai 2 sendok makan. Nanti teman-teman coba aja dulu koreksi rasa. Jika kurang, teman-teman boleh tambahkan kecapnya atau saus lainnya. Lalu tambahkan juga di sini sedikit merica bubuk. Selanjutnya juga tambahkan juga di sini sedikit aja cuka makan jika suka. Lalu tambahkan kurang lebih 1 sendok teh atau setengah sendok teh gula pasir dan masukin bawang bombay dan juga cabai merahnya. Nanti teman-teman bisa aduk dulu sebentar. Lalu di sini teman-teman boleh tambahkan juga yaitu daun bawang yang telah dipotong-potong tadi. Masukin aja dulu sebagian daun bawangnya, jadi nggak usah semua dulu. Nanti setelah itu teman-teman aduk sebentar. Lalu di sini tambahkan juga yaitu ayam yang telah digoreng. Lalu semuanya teman-teman bisa aduk. Ini sampai nanti airnya menyusut dan saus ini mengental. Jadi pakai api kecil aja setelah nanti ayamnya masuk. Biar nanti sausnya nggak angus. Lalu tambahkan juga di sini daun bawang yang telah sebagian yang kita sisihkan. Nanti terus aja biarkan bumbunya semua meresap dulu. Koreksi rasa juga di sini ya. Jadi sebenarnya penambahan kecap atau segala macamnya jika kurang teman-teman boleh tambahkan lagi secukupnya. Jadi aduk aja sampai semuanya mengental. Langsung setelah itu udah mengental, teman-teman pindahkan ke piring saji. Dan mungkin ini bisa menjadi menu favorit anak-anak di rumah. Dan lanjut setelah ini ke resep yang ketiga yaitu menggunakan sosis dan juga ayam. Ini juga bisa nih menjadi menu andalan untuk anak-anak di rumah. Langsung ya ke bahan yang diperlukan di sini. Yang pertama itu siapkan ayam. Ayamnya boleh pakai dada atau paha ayam. Kebetulan Uni pakai 2 aja, 2 potong paha ayam, nanti dipotong menjadi 4 bagian masing-masing. Di sini sebaiknya memotongnya jangan terlalu besar biar nanti gampang meresap bumbunya. Untuk bumbu marinasinya boleh menyesuaikan ya, nggak mesti persis sama. Kalau yang versi Uni tambahkan jeruk nipis sedikit, lalu tambahkan juga garam dan 1 siung bawang putih. Boleh diparut, dihaluskan atau diganti bawang putih bubuk. Lalu tambahkan juga di sini yaitu merica bubuk. Jadi kalau yang nggak mau pakai jeruk nipis nggak apa-apa juga, cukup pakai bawang putih, lada, garam, itu udah cukup nantinya. Nanti diaduk sampai rata, lalu diamkan selama proses memasak aja. Ya kurang lebih 15 menit atau 10 menit udah bisa. Lalu kemudian siapkan yaitu sosis, boleh pakai sosis ayam atau ikan atau juga sapi. Nanti dipotong-potong ya menyesuaikan dengan selera masing-masing. Ini banyaknya kurang lebih yang Uni pakai ada sekitar 8 sampai 10 potong sosis. Lalu siapkan juga bawang bombay, boleh pakai 1 sampai setengah bonggol.
Dan kemudian siapkan juga yaitu bawang putih. Jadi bawang putihnya ini kurang lebih 2-3 siung ya, nanti diparut atau dicincang halus atau kasar, atau boleh juga dihaluskan, dan sedikit aja jahe. Jahenya boleh juga diparut atau diiris tipis-tipis. Kemudian panaskan minyak, lalu tambahkan sedikit aja margarin, kurang lebih 1 sendok teh sampai 1 sendok makan. Lalu yang pertama goreng dulu sosisnya. Ini biar nanti rasa sosisnya makin gurih, makanya ditambahkan sedikit aja margarin atau butter juga bisa di sini. Nanti dimasak kurang lebih seperti ini, lalu silakan diangkat. Ini boleh ya, pakai ayam aja atau pakai sosis aja, itu bisa dengan menu ini. Kemudian kita akan goreng yaitu ayamnya. Nanti sesekali jangan lupa dibalik di sini, gunakan api agak kecil aja ya. Karena ayam yang kita gunakan ini ayam mentah, atau yang enggak enggak takut enggak matang, boleh sebenarnya yang pakai ungkep juga enggak apa-apa. Tapi ini menggorengnya jangan sampai kering ya, cukup setengah matang aja. Lalu nanti diangkat dan kemudian kita akan tumis yaitu bawang putih serta jahe yang diparut tadi. Nanti ditumis dulu hingga sampai wangi. Setelah itu tambahkan kecap manis. Ini takaran kecap manisnya kurang lebih 5-6 sendok makan atau menyesuaikan ya. Kalau yang suka lebih berasa kecapnya boleh ditambah, atau yang gak suka dikurangin dari takaran. Lalu tambahkan 1 sendok makan saus tiram dan juga kurang lebih 1 sendok makan minyak wijen. Nah, di sini Uni tambahkan yaitu sedikit kecap ikan, lalu tambahkan juga kurang lebih 1-2 sendok makan saus tomat. Nanti ini dimasak, dan ini option juga, ada sebagian yang mau pakai saus sambal, silakan tambahkan saus sambal. Tapi kalau memang nggak suka, silakan di skip aja. Tambahkan juga air, ini airnya dikira-kira ya, karena ayam yang kita gunakan itu belum sempurna matangnya. Lalu di sini tambahkan juga gula pasir dan juga tambahkan yaitu merica bubuk. Ini kalau yang saus sambalnya yang ditambahkan yang pedas manis, jadi nggak begitu, kalau dibilang sih nggak berasa nantinya setelah ditambahkan, karena kecapnya lumayan banyak ya. Jadi kalau pakai sambalnya yang original mungkin perlu sedikit aja kalau yang mau pakai, tapi kalau enggak silakan di skip aja. Karena ini menyesuaikan, ada yang suka pakai kecap Inggris, silakan tambahkan mana yang menurut teman-teman lebih cocok saus-sausannya. Setelah air masuk langsung ditambahkan ayam agar nanti ayamnya juga gampang matang. Kita tutup selama proses memasak. Nanti boleh dibuka, dicek dulu. Kalau udah hampir matang ayamnya, boleh teman-teman tambahkan yaitu sosisnya. Nanti ini dimasak lagi. Jangan lupa di sini buat yang mau sedikit lebih kental boleh tambahkan sedikit larutan maizena. Nanti semuanya dimasak sampai bumbunya juga meresap dan mulai mengental ya. Jadi biasanya kalau udah mulai agak mengental, silakan koreksi rasa di sini, apa yang menurut teman-teman kurang boleh ditambahkan. Lalu kalau sudah semuanya pas dan ayamnya sudah matang, tambahkan yaitu bawang bombay, karena ini yang versi yang simple, jadi nggak ada tambahkan misalnya cabai yang diiris atau apa, enggak, karena ini lebih ke anak-anak. Biasanya kalau melihat cabai yang dipotong-potong mereka nggak mau, tapi kalau yang saus sambal kita kasih sedikit untuk belajar makan pedas, itu nggak bakal kelihatan. Nah, kurang lebih setelah itu langsung nanti teman-teman pindahkan ke piring saji seperti ini. Dan ke resep yang terakhir yaitu ini favorit Uni dan juga suami Uni juga suka ini, karena ini beneran enak banget. Bisa saingan sama resto kalau sekali coba teman-teman pada suka, apalagi ini ada rasa pedas-pedasnya ya. Jadi kalau buat anak-anak sebenarnya gampang, tinggal skip aja cabenya. Dan bahan yang diperlukan di sini yang Uni pakai yaitu iga sapi, atau boleh pakai kerbau juga di sini, atau yang pakai buntut juga bisa, yang tulang-tulang sapi yang ada dagingnya. Nanti direbus, tambahkan jahe nanti secukupnya aja, lalu 2 lembar daun salam, rebus hingga benar-benar empuk di sini. Nah, di sini ini gunakan presto agar lebih cepat. Nah, kalau udah dirasa sampai empuk, teman-teman bisa tiriskan, sisihkan dulu tulang sapinya.
Selanjutnya di sini siapkan yaitu 3 cabai hijau keriting. Nanti boleh ganti dengan cabai besar atau teman-teman yang mau pakai rawit di sini juga bisa. Nanti diiris serong aja cabenya. Lalu selanjutnya juga di sini siapkan cabai merah keriting. Takarannya juga sama, 3 aja udah cukup. Atau yang teman-teman nggak punya cabai hijau boleh pakai cabai merah aja atau sebaliknya. Nanti setelah itu diiris serong juga. Lalu di sini siapkan juga setengah bonggol bawang bombay yang ukuran besar atau 1 bonggol ukuran kecil. Nanti teman-teman bisa iris. Lalu selanjutnya juga di sini siapkan yaitu jahe kurang lebih 1,5 sampai 2 cm aja. Nanti dipotong-potong. Dan semuanya ini teman-teman bisa sisihkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya untuk bumbu halus teman-teman boleh siapkan cabai merah keriting, tambahkan garam secukupnya. Nah, buat teman-teman yang mau pedas boleh tambahkan rawit di sini. Jadi sesuaikan dengan tingkat pedas masing-masing aja untuk takaran cabenya. Uni sarankan tetap memakai cabai yang dihaluskan. Tapi kalau untuk anak-anak silakan di skip aja untuk cabenya. Nanti panaskan minyak secukupnya. Kurang lebih 3 siung bawang putih, teman-teman bisa di sini cincang halus atau kasar atau diiris. Nanti tumis dulu bawang putihnya hingga tercium wangi. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa tambahkan yaitu jahe yang kita potong-potong tadi. Lalu tambahkan juga bumbu atau cabai yang kita haluskan. Nah, di sini Uni menghaluskannya nggak terlalu halus, nanti biar terlihat bagus ketika di piring saji. Lalu tambahkan 1 lembar aja udah cukup daun salam. Nanti tumis ini sebentar hingga nanti bumbu halusnya berubah warna. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa tambahkan cabai hijau keriting dan juga cabai merah keriting yang telah dipotong-potong tadi. Lalu di sini juga kecilkan aja apinya, lalu teman-teman bisa tambahkan kecap manis. Nah, di sini untuk kecap manisnya Uni pakai kurang lebih 4 sampai 5 sendok makan. Jadi boleh ya sesuai selera masing-masing aja di sini. Lalu tambahkan kecap asin, di sini pakainya Uni kurang lebih 1 sampai 2 sendok makan. Karena kita di sini tidak lagi ada penambahan garam, jadi bisa dikira-kira aja. Lalu tambahkan air kurang lebih 200 sampai 200 ml air. Tambahkan 1 sendok aja saus tomat. Lalu tambahkan tulang yang telah kita rebus tadi. Nanti diaduk semua. Lalu jika punya teman-teman boleh tambahkan jeruk nipis atau jeruk lemon secukupnya aja. Atau yang nggak punya boleh pakai asam jawa di sini. Cuma lebih enak kalau menurut ini jeruk lemon, kalau enggak jeruk nipis. Nanti semuanya teman-teman aduk dulu, biarkan nanti bumbunya juga meresap ke dalam daging tulang ini. Lalu nanti koreksi rasa aja apa yang kurang, misalnya kalau kurang pedas misalnya tambahkan juga di sini saus sambal. Jadi bisa ditambahkan menyesuaikan tingkat kepedasan masing-masing aja. Selanjutnya ini kita masak, biarkan nanti biasanya agak kecoklatan berubah warna. Jadi bumbunya udah masuk ke dalam tulang sama daging sapi ini. Dan kalau sudah mulai agak mengental gitu tapi tidak terlalu mengental ya, pastikan koreksi rasa juga. Silakan tambahkan setelah itu bawang bombaynya. Jadi bawang bombaynya terakhir aja, beberapa menit atau sebelum kita mematikan api agar nanti lebih bagus terlihat. Jadi nanti diaduk sebentar aja setelah ini sampai bawang bombaynya sedikit agak berubah warna atau agak layu. Nah, kalau udah tinggal matikan api. Nah, ini sebenarnya begini aja udah bisa disajikan. Tapi kalau yang Uni lebih suka nanti dibakar sebentar. Jadi aroma bakarnya didapat.
Tapi tidak lama ya, cuma cukup mau bagian luarnya aja sedikit ada aroma-aroma bakarnya. Jadi ini ada dua cara, mau dibakar lagi atau langsung disajikan. Nanti tinggal dibalik aja sebentar, diolesi dengan sisa bumbu yang telah kita masak tadi. Nah kalau sudah sedikit berubah bagian luarnya agar tidak hangus, ini kita cuma sebentar aja, langsung nanti teman-teman tinggal angkat aja iga sapinya. Jadi warnanya lebih cakep dan rasanya ini kalau menurut Uni lebih enak yang ada aroma-aroma bakarnya. Nah, kelihatan warnanya cakep banget. Selanjutnya tinggal teman-teman nanti sajikan aja di piring saji. Dan nanti setelah dipindahkan ke piring saji gini, kalau masih ada bumbunya teman-teman jangan buang, nanti dilumuri aja di atas tulang iga ini. Jadi makin cakep warnanya dan juga ini bumbunya yang bikin enak banget pas kita makan nanti. Dan selamat mencoba dengan resep ala resto yang super nagih dan enak. Semoga apa yang Uni bagikan bermanfaat dan sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.